adik-adik Esatrate yang muda-muda ini juga akan mengembangkan di tingkat lembaga-lembaga pendidikan, dan juga demikian di tingkat umum. Ini juga tadi disampaikan pengembangan Esatrate tidak bisa dibendung lagi karena keyakinan daripada warga Esatrate ini seakan-akan berdakwah untuk persaudaraan, itu menyebarkan suatu persaudaraan, menyebarkan budi pendidikan berbudi pekerti yang luhur itu, sehingga mereka bersemangat untuk mengembangkan di seluruh pelosok tanah air maupun di luar negeri, di negara-negara Australia, Asia maupun di Eropa. Ini semakin besar karena didasari pada itu rasa mencari suatu persaudaraan, memupuk persaudaraan, kemudian juga melawan pendidikan budi pekerti itu. Inilah yang dari Esatrate kenapa bisa berkembang tanpa suatu komando, karena masing-masing daripada individu warga Esatrate itu mengembangkan, berkeyakinan mengembangkan di mana saja. Nah, kerjasama yang kalau tadi dikatakan suatu aset ini kita harapkan nanti ke depan akan lebih dikelola secara profesional lagi, yang belum akan dikembangkan lagi, karena sampai sekarang ini mungkin event-event terkait dengan kejuaraan masih terbatas ya, artinya tidak secara rutin, mungkin baru 2 tahun, 3 tahun mandek terus. Sebenarnya sekarang baru berapa tahun ini juga belum ada. Ini kita kembangkan lagi untuk pendidikan, karena kalau 2 jalur daripada organisasi dikembalikan pada jati diri yang lama, yaitu jalur profesional dan profesional, organisasi sama profesional, idealisme, pendidikan tadi. Ya, ini nanti akan lebih jelas arahnya gitu loh. Sehingga pusat ini betul-betul adalah mendidik profesionalisme kependekaran dari warga Esatrate secara berdekatan. Nah, di cabang ini nanti juga akan mengikuti gitu loh. Menata lebih baik dalam organisasi tadi harus kita tata dengan lebih baik, ada berdisiplin, semuanya kita harapkan akan lebih berkembang, dan pihak-pihak lain yang mau kerjasama ini lebih enjoy, lebih menerima kehadiran Esatrate. Terbuka lebar ya, Mas Ali, untuk pihak lain yang ingin bekerjasama. Iya. Mas Ari mungkin ingin menambahkan, karena tadi di visualisasi kita juga menyaksikan Esatrate juga punya sekolah ya, juga punya hotel, juga punya tanah. Ke depan pengelolaan dari fasilitas tadi seperti yang Mas Ali sampaikan akan dikelola secara lebih profesional lagi. Penerapannya akan seperti apa nanti, Mas Ari? Terima kasih. Jadi memang untuk pengembangan selanjutnya kita memang harus mengadministrasikan itu lebih baik lagi. Sementara ini kita sudah punya sekolah, kita sudah punya hotel, ya ini perlu kita kembangkan, dan kita akan kerjasama. Tadi sudah sampaikan ada kerjasama dengan pihak universitas, mungkin dengan pihak lain, dan supaya kita akan mewujudkan dulu seperti tadi disampaikan oleh Mas Maji, bahwa kita masih sementara ini pencaksilat masih dipandang sebelah mata gitu ya. Kita akan wujudkan bahwa pencaksilat pun bisa berbuat lebih baik, sehingga nanti bisa diperhatikan lebih. Jadi tidak, nah ini harapan kita, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada ya kita akan tingkatkan, karena masih aset yang kita miliki ini selain padepokan, kemudian kita masih mempunyai lahan yang bisa kita kembangkan untuk tempat pendidikan, untuk pelatihan, training center daripada atlet-atlet kita ke depan, yang bisa bermanfaat juga bagi pengembangan atlet tidak hanya Esatrate, mungkin di wilayah nasional, begitu bahkan internasional. Ini yang kita harapkan, karena kita masih punya lahan yang cukup luas, yang itu juga asetnya Esatrate, dan insya Allah berkat dukungan dari saudara-saudara kita yang sudah sekian banyak ini, kita akan bisa mengembangkan seperti yang sudah amanai oleh Mas Maji, sudah dirintis oleh Mas Maji sekian tahun ini ya. Karena sebelum Mas Maji kita belum punya apa-apa. Setelah beliau menjabat ini sudah dirintis, dan saat ini sudah
mencapai angka 29 sekian M. Kita tinggal melanjutkan bagaimana supaya aset-aset ini benar-benar bermanfaat bagi khususnya warga Setiahati Ternate, umumnya kepada masyarakat. Ini harapan kita. Baik, luar biasa sekali perkembangan dari Esa Ternate di bawah naungan Mas Maji tentunya. Mas Maji, kalau boleh cerita, tadi sempat kita singgung bahwa Esa Ternate sudah go internasional, ada di Malaysia, ada di Belanda, di Hong Kong, Belanda, Belgia. Awal mula dari Esa Ternate ini go internasional bagaimana, Mas Maji? Begini Mbak, ini go internasional itu hanya dunia pencaksilatnya. Iya. Filosofinya adalah hanya persaudaraan, tapi tidak terkait dengan yang lain-lain. Karena enggak ada satu Mars Esa Ternate itu berbunyi menjunjung tinggi Pancasila. Luar negeri kan tidak mungkin mau. Jadi saking kekeh dengan idealisme Pancasila tadi, sehingga juga kita tidak bisa luber begitu istilahnya dengan. Jadi kita dengan tidak bisa dikompromi, Mas Maji, ya, dengan apapun. Sulit loh, mereka tidak mau. Ya. Kalau dulu aja lah Timor Leste masuk Indonesia masih mau ya. Tapi Timor Leste menyanyikan lagu Mars Setiahati Ternate tidak mau. Karena di dalam baitnya menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya, itu tidak mau. Sehingga kita dan orang luar negeri juga terbatas. Bagaimanapun juga dunia Pancasila tidak bisa lepas dari dunia filosofi. Karena dunia Pancasila itu identik dengan pendekar. Ya. Seorang pendekar itu adalah orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah membela melawan penjajah. Ini tidak bisa lepas. Gitu. Sehingga kalau dengan luar negeri itu terbatas. Yang bisa hanya dunia Pancasila saja. Itu yang ada di Esa Ternate begitu. Tadi menjunjung tinggi Pancasila ada di dalam Mars Esa Ternate. Teman-teman di sini hafal semua ya, Mas Maji? Harus hafal. Harus hafal. Kalau begitu saya ingin tes ya, kehafalan teman-teman semua untuk menyanyikan. Betul, menyanyikan Mas Esa Ternate. Saya mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, silakan. Pak, ya ada komandonya sendiri ternyata tanpa ada komando. Silakan Pak. 1, 2, 3. Setia hati Ternate, pembina persaudaraan, semboyan kami bersama, bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah Setiahati Ternate sepanjanglah masa. Jayalah Setiahati Ternate sepanjanglah masa. Luar biasa. Mas Maji juga ikut bernyanyi tadi ya? Iya, nih saya ikut bersemangat. Lagu Mars ini dikumandangkan pertama kali tahun 63 di saat Pancasila digoyang. Lah saya lah penyanyi pertama kali itu di gedung besok. Mungkin nanti kalau ada berita di media massa Pancasila digoyang lagi, Mas Maji bisa langsung menyanyikan tadi Marsnya. Loh, kita tahun 74 sudah mengatakan berikrar siapa yang mengganggu Pancasila Undang-Undang Dasar 45, pendekar-pendekar Esa Ternate siap tampil di garis depan. Baik, Mas Richard, yang ingin saya tanyakan berikutnya, sebenarnya kegiatan-kegiatan apa saja yang diikuti oleh murid-murid di Esa Ternate ini sehari-harinya, Mas Richard? Ya, banyak sekali, Mbak. Jadi, kalau kita saat latihan, tentunya seperti kita sampaikan tadi, awal-awalnya kan kita akan mengurat pelatih dulu. Kemudian, salaman. Kemudian berdoa, baru latihan. Latihan itu ada outdoor untuk peningkatan fisik, kemudian senam. Senam itu saya buka aja lah, untuk semuanya 1 sampai 90.
senamnya banyak. 91 sampai 90, senam 1, senam 2 sampai senam 90. Ya. Kemudian jurus 1 sampai jurus 35. Nanti setelah jadi pendekar baru jurus 36. Kemudian permainan tadi itu rampik, toya, trisula, krepen, macam-macam Mbak, itu yang dilatihkan buat kita. Itu yang fisiknya Mbak. Tetapi kalau yang mental spiritual, kerohaniannya, ini guru saya ini. Jadi memang kita dimasuki semuanya dengan harapan jangan sampai dia itu dilatih pencak tambah gelutan tuh enggak. Kita tidak boleh dilatih untuk gelut. Karena namanya latihan pencak silat itu hanya untuk bela diri. Intinya di situ. Nah, Mas Manji, untuk melatih pendekar ini agar tidak gelut, bagaimana memupuk kerohaniannya ini? Ini Mbak, ada satu didikan. Ya, kalau seorang pendekar sampai berkelahi 1 lawan 1, seorang pendekar itu harus mundur. Kalau 1 lawan 3 dilayani. Kenapa? Kalau 1 sama 1 kalah, kan malu pendekar itu. Kalau 1 lawan 3, kalau menang kan kondang. Iya. Kalau kalah nggak memalukan. Lah, di sini mulai dia berlatih, kita didik, kita arahkan menjadi manusia berdulur itu bagaimana? Karena manusia berdulur itu orang yang selalu memperhatikan orang lain, orang banyak daripada mementingkan dirinya sendiri. Jadi luhur budinya itu kita didik, kita arahkan, kita berikan makna. Apa artinya maknanya persaudaraan, apa maknanya budi luhur, apa maknanya pemberani tak takut mati. Masalah-masalah kecil kita harus ngalah, kalau masalah besar bertindak. Itu harus ada. Orang hidup itu penuh dengan keserdanaan. Bagaimana pangkatnya, kekayaannya, semua itu adalah milik Allah SWT. Kita harus bertindak sederhana. Orang itu harus mampu menjadi suri teladan, maka ikut memayu-ayuning bawono menjadi contoh di masa. Jadi sebetulnya orang yang satarate harusnya bertindak secara arif dan bijak, tidak mengagulkan dirinya sendiri. Karena di luar masih banyak orang yang bisa lebih. Iya. Jadi kita luar pun besar, kalau sangatan esatarate belum besar. Iya. Karena penduduk esatarate belum ada separuh aja belum masuk. Baik, luar biasa sekali ya, saya berbincang dengan Mas Manji sampai tidak bisa berkata apa-apa ya. Begitu terpesona dengan kata-kata dari Mas Manji. Tapi sebelum kita berlanjut dialog khusus pada malam hari ini, kita akan kembali menyaksikan atraksi dari teman-teman Esatrate, dan kali ini atraksinya tidak sendirian, akan saling adu begitu ya. Berpasang. Adu teknik berpasangan. Main ganda. Main ganda? Tidak? Oh, tidak. Oke, saya ke Pak Richard. Kalau begitu Mas Richard, tongkat estafet sudah dialihkan ya, dari Mas Manji ke Mas Richard. Nah, sejauh mana nih kesiapan Mas Richard untuk mengemban tugas dan kewajibannya nanti? Ya, terima kasih. Sebenarnya tongkat estafet itu belum diserahkan kepada saya. Separuh. Separuh lah gitu. Karena apapun terjadi, kalau saya bicara nanti marah guru saya. Kalau saya memberitahu pada mas-mas semuanya atau Mbak Esatrate, itu Mas Tarmaji. Mas Tarmaji itu Esatrate. Itu di situ Mbak uniknya. Mengapa? Perkembangan tahun 91 sampai sekarang ini Mbak, dari cabang cuma 46, sekarang tuh cabang sudah 210. Kemudian yang komisariat di perguruan itu kalau nggak salah sekitar 24. Komisariat luar negeri itu ada 6. Jadi memang kalau menurut saya memang sudah luar biasa. Dengan total berapa muridnya sudah Mas? Muridnya mungkin sekitar 8 juta. 8 juta.
Maka kalau kita itu 4 kalinya penduduk Surabaya ya. Mohon maaf tanda kutip, mohon maaf tanda kutip, kalau punya partai itu bisa jadi wali kota. Tapi tidak akan ya Mas Manji. Kita tidak boleh. Atau partai politik tidak akan komitmennya. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, kita kan ini persaudaraan, jadi kita sudah enggak partai-partaian, jadi bebas saja. Saya bisa mulai putih, bisa mulai kuning, bisa mulai hitam, itu bebas kita Mbak. Nah, sedangkan tongkat kepemimpinan tadi saya sampaikan, kan saya itu Mbak, dilatih itu mulai tahun 63 Mbak. Iya. 63, terus dari pendekar 66, kemudian melatih, terus saya kebetulan TNI Mbak. Di satuan saya melatih Mbak. Mulai pangkat letnan 2 sampai kolonel itu melatih Mbak saya. Jadi memang mungkin saya orang yang paling unik mungkin. Bayangkan Mbak, kita itu kolonel, komandan korem, itu melatih kopral-kopral itu Mbak. Saya nggak malu. Karena ini adalah didikan beliau ini. Kita datang harus melatih, ada yang jadi pengurus, ada yang cuma bagian penonton. Iya. Gitu, Mbak. Prioritas kebijakannya kalau begitu apa Mas Richard? Saya memang Mbak, walaupun saya militer dulu, itu tetap utamakan militer. Tetapi di kepala tetap strategi gitu aja Mbak. Tuh, benar Mbak. Saya beritahu Mbak ya, satu rapat staf Mbak. Itu keliwara, ada temen itu. Sebentar stop, tak tanya, ada apa Mas? Itu mesti gitu Mbak. Saking cinta saya kepada strategi di situ Mbak. Nah, dengan tongkat estafet tadi, kan saya selesai dari militer, kemudian pensiun. 2003 kami diberi kepercayaan beliau bagian organisasi. Kemudian diberikan lagi ketua Dewan Harkat Martabat. Itu sampai sekarang. Iya, Mas Manji, untuk mengakhiri segmen kali ini, mengakhiri dialog kita, mungkin Mas Manji bisa ada pesan-pesan atau harapannya untuk SH-Trate ke depan, atau ya ada yang ingin disampaikan untuk murid-murid semua yang nanti akan meneruskan perjuangan dari Mas Manji ini. Terima kasih Mbak. Saya mengharapkan pada saudara saya seluruhnya, pada masyarakat, ibaratnya kembangkanlah SH-Trate ini rasa pasedulurannya. Jangan merasa kaki itu jago sendiri, ndak. Di atas langit pasti masih ada langit. Bagaimana tinggi gunung akan ada yang lebih tinggi. Begitu pula manusia itu tidak akan ada yang kita itu paling hebat, masih lebih hebat. Begitu pula kalau berbicara masalah SH-Trate, saya teringat SH-Trate ini karenanya menurut saya masih belum apa-apa yang kita sumbangkan pada bangsa dan negara. Tapi saya juga merasa khawatir kalau ada pihak-pihak itu mengklaim, maka saya SH-Trate ini mencari hak paten selama hampir 4 tahun dan sekarang kita sudah punya paten. Nah, apalagi saya sedang berjuang untuk hak paten secara internasional karena